Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin seiman dan seakidah yang kami hormati. Media sosial layaknya pisau bermata dua, membawa dampak positif dan negatif. Media sosial sebagai sarana berkomunikasi, membantu membangun relasi untuk saling terkoneksi, bahkan membuka pintu rezeki untuk menghasilkan pundi-pundi. Namun hadirin, tidak bisa kita pungkiri, media sosial juga dapat membahayakan pribadi, instansi dan institusi. Akhir-akhir ini, media sosial sering disalahgunakan untuk menjalankan propaganda adu domba, memperluas jaringan teroris dan narkoba, penipuan, prostitusi online dan perdagangan manusia, bahkan sarana perpecahan sara. Betapa banyak pengguna media sosial kini sudah tak beretika, bebas berbicara, berargumen sesukanya, menyumpah, mengutuk dan menghina, bahkan melecehkan orang lain tanpa memikirkan perasaan, aturan, batasan serta tuntunan ajaran Islam. Pantas kalau Albert Einstein pernah berkata, "It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity." Sudah semakin jelas terlihat bagi kita bahwa teknologi kita telah melampaui batas kemanusiaan. Untuk itu, etika berkomunikasi di media sosial adalah tema Syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Hadirin yang berbahagia, Syekh Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 14 halaman 253 menjelaskan, wa qulu qawlan sadida ay qasdan wa haqqan. Ucapkanlah perkataan dengan sengaja dan benar. Wal qawlu saddadu yu'ammul khairat. Perkataan yang benar adalah yang mengandung kebaikan. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Syekh Fahruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib juz 25 halaman 186 menjelaskan, ammal af'alu fal khair wa ammal aqwalu fal haq. Perbuatan itu harus baik dan perkataan itu harus benar. Lalu hadirin, bagaimanakah perkataan yang benar itu? Sebagai jawabannya, Syekh Ibnu Katsir dalam tafsirul Quranul Azim juz 6 halaman 487 menjelaskan, qawlan sadida ay mustaqiman la wijada fihi walan hiraf. Perkataan itu harus lurus, tidak mengandung kepalsuan dan penyimpangan. Ucapan dan tindakan itu harus sejalan, tidak berbohong dan tidak manipulasi. Namun hadirin, bagaimanakah era media sosial saat ini? Jujur kita akui, media sosial saat ini telah mengalami peralihan fungsi. Bukan hanya dijadikannya alat komunikasi, tetapi dijadikannya tempat meluapkan emosi, cyberbullying, cyber hate, dan cyber hoax. Hoax tampil layaknya sebuah fakta, dikemas sedemikian rupa, membuat pembaca percaya dan terperdaya, lalu disebarkan ke jagat maya, sehingga menebarlah kebohongan, muncullah rasa ketakutan, bahkan hancurlah kehormatan si korban. Pantas kalau Profesor Dr. Komarudin Hidayat, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagai Duta Anti Hoax Indonesia menyatakan, berita hoax itu sangat mengerikan. Ia membuat kegelisahan, memberikan rasa benci dan ketakutan, bahkan bisa membunuh karakter karena berisi manipulasi dan kecurangan. Hadirin yang berbahagia, betapa banyak saudara kita yang telah menjadi korban penipuan dalam media sosial. Mulai dari tergiur investasi bisnis bodong hingga rugi sampai miliaran rupiah, terlibat sindikat barang haram hingga menjadi buronan kepolisian, bahkan harus mendekam di dalam tahanan. Na'udzubillah.
Oleh karena itu hadirin, mari kita berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Baca dan pahami dengan betul Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2019. Janganlah menyebar berita yang belum jelas sumbernya, karena itu akan menjadi bencana. Janganlah menyinggung isu sara agar amarah tak membara. Janganlah menyebarkan link pornografi dan porno aksi, karena itu racun generasi. Mulai saat ini, tahan jempolmu. Think before you click. Saring sebelum sharing. Jadilah penyampai kebenaran. Qulu qawlan sadida. Setuju? Hadirin yang berbahagia, yuslih lakum a'malakum ayuwafiqahum a'malis salihah. Allah akan memberikan taufik kepada yang selalu berbuat kebaikan. Faqad faza fawzan azima. Maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya, lalu dimasukkan ke dalam syurga. Inilah kemenangan yang agung bagi orang-orang yang bertakwa dan menjaga perkataannya. Demikianlah penjelasan Abu Muhammad Husain Al-Baghawi dalam Ma'alimut Tanzil fi Tafsir Quran juz 3 halaman 668. Lalu hadirin, bagaimanakah tuntunan Al-Quran agar kita terhindar dari berita hoax? Sebagai jawabannya, Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang menyebabkan kamu menyesali atas perbuatanmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Syekh Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran jilid 16 halaman 312 memaknai kata al-fasik dengan al-kadzab, pendusta. Selanjutnya, kalimat binabain menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah halaman 153 menjelaskan bermakna berita penting.
Lalu kalimat qatabayyanu menurut Syekh Aid Al-Qurni dalam tafsir Al-Muyassar halaman 153. Fatuthabbitu min sihhatil khabar, artinya buktikanlah kebenaran berita tersebut. Teliti dengan sungguh-sungguh, cari kejelasan berita tersebut. Jangan sampai mempercayainya sebelum mengetahui kebenarannya. Antusibu qauman bijahalah, jika kamu memberikan suatu mudarat kepada suatu kaum yang tak bersalah, wa antum jahilun, itu karena kebodohanmu. Demikianlah penjelasan Ali As-Sobuni dalam Safwatut Tafsir juz 3 halaman 216. Hadirin sebangsa dan setanah air, jangan sampai kita menyakiti orang lain karena kesalahan kita dalam menerima berita. Janganlah kita merugikan orang lain karena kecerobohan kita. Janganlah sampai kita menghancurkan bangsa ini karena kebodohan kita. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sesungguhnya kita akan menyesal. Sebagai kesimpulan, pertama, etika berkomunikasi dalam media sosial telah diatur dalam Undang-Undang ITE, namun belum sepenuhnya rakyat Indonesia mampu memahami dan menjalankannya. Kedua, tugas kita semua sebagai rakyat Indonesia, mari saling menjaga, saling mengingatkan antar sesama. Tunjukkan etika jika eksis di media. Ketiga, waspadalah terhadap berita hoax, apapun bentuk tampilannya. Jangan mau dipecah belah karena kita cinta Indonesia, cinta Pancasila. Inilah yang diingatkan oleh Irjen Pol Dr. Andus Paulus Waterpau dalam syair lagunya, saya Indonesia, saya anti hoax. Bawa sana berita hoaxmu, ujaran kebencianmu. Kami cinta Indonesia, kami cinta Pancasila, kami cinta kedamaian, kami tak dapat dipecah belah, kami tak dapat dipecah belah. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Narju afwa minkum ilal liqa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.